Selamat siang semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk channel di jiwa ini, ya, di siang ini, lupakan masa lalu untuk mengikuti readinganku, karena kita akan memprediksi. Ingat ya, prediksi itu bisa salah, bisa benar, bisa resonate, bisa enggak. Untuk orang yang akan jatuh cinta dengan kamu. Oke? Aku tidak peduli kalian itu sudah punya pasangan resmi atau enggak, tapi orang ini adalah orang yang memiliki rasa padamu, ya. Kita akan menguak siapakah dia. Oke. Kita akan ambil, kalian siapin aja sambil makan siang, kalian kemilan ya, ngemil sambil kerja, sambil dengerin ini. Kita akan cek ya, teman-teman. Lupakan masa lalu. Dan ini adalah orang yang jatuh cinta sama kamu. Oh. Orangnya. Saya lihat orangnya tidak sangat suka bergosip. Orangnya itu tertutup, cukup tertutup. Dia tidak mau membuka aib atau mencari aib kamu, ya. Yang dia lihat adalah dia itu bekerja. Bisa jadi orang yang sayang sama kamu pernah bekerja dengan kamu atau saat ini dalam lingkungan pekerjaan. Entah itu pekerjaannya kamu tuh model proyek, model kantoran, pokoknya begitu ya. Orang ini tidak suka bergosip dan cukup tegas dalam bekerja. Aku lihatnya seperti itu. Diam-diam sebetulnya, apakah dia ini orangnya pintar? Pintarnya itu lebih kepada pintar nakal gitu. Dalam bekerja, dia tuh cukup diandalkan ya. Pintar menjilat mungkin. Kemudian aku bisa ngelihat juga dia kayak pintar ngomong. Ya, pintar ngomong. Tetapi tegas gitu loh. Kalau dalam pekerjaan sih oke banget ini orang. Jadi kartunya tuh netral sebetulnya ya. Orang ini memiliki dominan banget, dia feminin. Bukan berarti dia harus perempuan, tetapi aku itu ngelihat dia ini orang yang pandai berkata-kata. Namun aku bisa lihat bisa cukup spiritual juga, tetapi dia tuh punya agresif sebetulnya ya. Dia pikirannya tuh main ketika dia suka sama seseorang, dengan diam-diam dia itu kayak mencari tahu, atau dia tuh tipe-tipe orang yang tidak ingin ribut-ribut kalau suka sama orang. Jadi ya bisa aja dia komunikasi sama kamu diam-diam, ya kan? Dan aku bilang di sini dia itu banyak nahan sesuatu ya. Jadi aku nggak bisa bilang dia tuh orangnya agak munafik sih, tapi emang malu-malu mau gitu loh. Malu-malu mau dan cukup spiritual orangnya. Kita buka lagi lebih dalam, oke? Birds dan anchor. Ya, orang itu tuh kayak nggak mau denger loh sesuatu yang jelek tentang kamu, dan dia tidak mempercayai sesuatu yang jelek tentang kamu sampai dia itu benar-benar kenal sendiri ya ke kamu. Dia tuh pengen kenal kamu secara personal, tetapi mungkin masih kayak ada penundaan gitu loh saat ini. Masih kayak tertunda, pengen kenal kamu lebih dalam tapi itu tertunda. Aku bisa ngelihat sih memang kalian tuh ketemunya pada satu tempat yang ramai ya, bisa kantor, bisa satu tempat yang komunitas gitu, entah grup, forum dan lain-lain ya. Kalau misalnya kalian bukan teman kantor tetapi forum, dan dia tuh cukup cukup membuat orang lain itu simpatik sama dia. Di sini dia tuh adalah orang yang sebetulnya suka memberikan motivasi, kayak memberikan harapan,
Kadang-kadang sih kalau dalam cinta mungkin dia agak sedikit PHP ya, karena dia itu menarik lawan jenis, aku lihatnya. Dan di sini dia tuh bukan orang yang cepat puas dengan segala sesuatunya. Jadi kalau misal dia dapat atau reward sesuatu, ya mungkin dia bukan tipe yang merayakan sesuatu, itu enggak. Tetapi dia tuh kayak lebih mereview, apalagi yang harus aku lakukan lebih baik lagi gitu. Orangnya cukup optimis, berpikirannya tuh tajam ke depan. Tapi memang energinya adalah energi dia itu pandai melihat peluang. Dan kalau misalnya apakah dia kiss ass sama bos, dia adalah tipe-tipe yang penjilat juga kok dalam pekerjaan. Makanya karirnya moncer rata-rata. Gak banyak bicara, ngejilat bos, tahu taktik, ya itu dia ya. Di sini orangnya cukup tertutup dengan masalah hati. Aku lihatnya cukup tertutup dengan masalah hati. Kemudian aku melihat ciri-ciri orang yang jatuh cinta sama kamu nih ya, tak lama lagi. Itu apa ya? Dia datang ke dalam kehidupan kamu tuh kayak dadakan gitu loh. Tiba-tiba aja ada yang dibahas sama kamu suddenly. Kemudian dia tuh punya harapan bahwa kamu tuh merespon gitu loh. Dia udah tahu nih sebetulnya, oh misalnya si Mela nih mau gue target gitu kan. Dia tuh bisa memberikan sebuah kenyamanan loh buat kamu. Ya, memberikan hati, kenyamanan. Mungkin dia ngebantu kamu dari sisi finansial juga sedikit-sedikit aku lihatnya. Dan di sini ya yang terutama hasratnya sangat besar sama kamu. Nah, kalau aku bilang hasrat ini berarti sudah hubungan 21 tahun ke atas. Dan ini tuh memang kalian itu memiliki equal hasrat yang sama dengan orang ini. Jadi ya kalau kamu memendam daya tarik kamu ketika sama dia, ini akan terbuka teman-teman ya. Kamu akan lebih bergairah. Mungkin kalau kamu yang sudah menikah, yang umurnya udah mungkin di atas 50, kamu akan merasakan sensasi, atau 40-an sekian ya, 40 di atas 45, kamu akan merasakan sensasi kayak gairah yang udah lama tidak kamu rasakan. Karena ini dia tuh memberikan sebuah kelembutan, jadi mudah buat dia tuh untuk menarik atau menyerap energi kamu. Ya, kita akan lihat untuk niat dan tujuannya orang yang jatuh cinta sama kamu, dan mudah-mudahan orang ini tuh bisa menjadi jodoh kamu ya. Karena aku lihat ya seimbang aja gitu loh. Dia tuh tidak gampang untuk sesumbar, tidak gampang untuk ngomong suka sama orang, tapi dia kalau suka sama seseorang ini dia sudah menargetkan itu. Aku lihat tujuan dia ya dalam dia tuh pengen sakral cakra tuh berbau dengan sesuatu yang pasti ya, sesuatu yang intim. Aku melihat dia tuh pengen ada keseimbangan dalam hidupnya. Memang dia mencari seseorang yang paham dan mengerti bahwa dia mungkin memiliki hasrat yang berlebih dari pria atau wanita lain gitu. Aku ngelihatnya ya agak hyper sebetulnya, cuman it's okay. Dia tuh mencari orang yang tangguh, yang sama ya. Dan setelah menunggu sekian lama, dia tuh memiliki insting bahwa ya, walaupun ini tuh kayak bertentangan, walaupun dia takut, dia tuh memiliki insting sama kamu. Entah kamu di sini sudah menikah atau belum. Yang aku takutkan dia datang ketika hubungan rumah tangga kamu tuh mungkin lagi agak lost, mungkin kamu juga lagi nggak konsen dengan pasangan kamu. Ya, tapi kalau kamu di sini yang masih baru mau cari pacar, aku bebaskan. Dia ini orangnya sudah lama tidak menyeimbangkan namanya cinta. Orang ini kebanyakan kerja, aku bilang ya, kebanyakan kerja. Fokusnya tuh bekerja. Sehingga dia tuh butuh sentuhan cinta dalam dirinya. Dia pengen mencari yang mengakselerasi, yang bisa menggerakkan dari tadinya cintanya hatinya itu dingin menjadi kembali hangat ya. Dan di sini dia tuh orangnya cukup dominan loh dalam hal cinta. Dengan siapa dia mau bersama, dia tuh kental banget menggunakan intuisi. Aku bisa melihat ya, dia tuh punya feeling so good teman-teman. Ketika dia memilih seseorang, dia tuh tidak langsung kayak oke, aku suka sama kamu gitu, tetapi dia tuh kayak ada signal, ada intuisi. Oh,
mungkin gue suka sama Mela, gue harus tahu nih lebih dalam seperti apa. Tapi dia nggak mau denger loh, dia nggak mau nanya-nanya ke orang lain. Mela itu jeleknya gimana sih? Oh, Mela itu mungkin dulu tuh punya banyak pacar, putus terus misalnya gitu kan. Atau sekarang ini belakangan dia baru putus nih sama pacarnya misalnya gitu. Seandainya ya, jangan diaminin karena aku masih baik-baik aja sama pacar aku. Ini cuma contoh teman-teman. Dia itu nggak mau ngeliat kamu dari sisi yang buruknya loh, tapi memang benar-benar dia tuh mau menutup aib kamu. Kalau misalnya kamu tuh punya dicap playboy atau playgirl, aku ngeliat dia ini pengen menutup aib itu, ingin menutup semuanya. Dan orang ini cukup mengambil resiko. Kenapa? Karena dia menggunakan intuisinya. Dia tidak tertekan sama orang lain dan dia tidak tergantung dengan apa yang orang lain omongkan tentang kamu. Gitu. Ya. Kita akan lihat bagaimana dari keluarganya, ya, bagaimana dari keluarganya dan bagaimana respon nantinya ya. Aku lihat dia tuh cukup dari keluarga berada loh, ya. Cukup keluarganya itu membebaskan dia untuk bekerja apapun, untuk berkarya apapun selama itu berputar uangnya gitu loh. Dan kalau aku lihat ini keluarganya cukup mapan, cukup subur nih. Karena mereka tuh kayak keluarga pengusaha, aku ngelihatnya ya, ada usahanya dan kuat sih kalau aku lihat. Wah, teman-teman, ini kamu kalau masuk ke dalam keluarganya dia ya, keluarga dia tuh cukup baik, orang kaya ya, orang berada lah, aku nggak bisa bilang kaya, kita nggak pernah tahu ya. Selalu bertumbuh keuangannya, bahkan saat ini. Mungkin kalau kamu lihat film-film Korea, punya perusahaan ini, grup itu, yang itu nggak selebay itu sih. Tapi ini ada usaha, mau usaha di kampung, mau usaha di kota, pokoknya dia ini dari keluarga yang stabil. Dalam arti keluarganya itu tahu nih keuangan itu difungsionalkan untuk apa. Mereka termasuk orang yang membebaskan, orang tuanya ini membebaskan anaknya itu untuk memilih jalurnya sendiri, mau bisnis apa, mau bekerja apa, yang penting menghasilkan dan tercapai cita-citanya. Jadi orang tuanya itu menerapkan sama si calon kamu ini, kamu boleh mencoba apapun selama itu menghasilkan kamu. Nah, keluarga ini tuh yang membuat mindset dari calon pasangan kamu ini tuh maju, mandiri gitu loh. Kenapa dia disenangi sama bos? Kenapa dia tipenya adalah pintar untuk cari celah ya, supaya moncer karirnya. Walaupun kata orang, dia menjilat, dia apa, tapi itu it's okay. Karena dibarengin dengan keluarga yang benar-benar mensupport dia gitu loh. Aku ngelihatnya ya. Bagaimana dengan kehidupan cinta sebelumnya? Dalam kehidupan cinta, di sini sebetulnya aku pernah melihat ada sebuah rencana, ya, pernah ada rencana. Bahkan orang ini sudah berencana untuk sabar, untuk menikah, ya. Tetapi ternyata ada sebuah gunung yang sangat tinggi, sehingga aku bisa melihatnya pergi gitu aja. Ada kegagalan dalam satu hubungan komitmen. Ya mungkin pasangannya ini ada yang terlalu menuntut, calon pasangan ya, atau pasangannya terlalu menuntut. Yang pasti sekarang ini sudah lepas, sudah positive movement, udah kayak dia sudah menetapkan diri dikarenakan banyak hambatan. Semakin dijalani semakin susah. Dia pernah menikah atau mau menikah dan ini gagal banget. Jadi kalau kamu tanya, dia statusnya sekarang sudah lepas dari seseorang. Lagi sendiri dan lagi nyari. Aku nggak tahu kalau status kamu. Ya, mungkin kamu di sini ada yang tertarik energinya menonton ini. Jadi ini jadi warning buat kamu karena ini adalah sebuah godaan.
gitu ya. Apakah nanti kamu akan bahagia dengan orang ini? Kita akan lihat aja. Sebetulnya ada sebuah perubahan besar, teman-teman. Ada sebuah perubahan yang besar-besaran dalam hidup kamu, di mana ini adalah kesempatan kamu untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Ya. Jadi kalau kamu ketemu sama orang ini, kamu bisa menempatkan rasa sayang dan cintamu pada orang yang tepat sasaran. Ini kisahnya kayak drama banget ya, tetapi kamu sudah lebih tenang nih. Kamu bisa beristirahat di pangkuannya dia, di pundaknya dia. Bahkan di sini ya, jujur teman-teman, finansial kamu bersama orang ini tuh akan naik sekali. Akan naik banget. Kamu jangan khawatir. Kita akan lihat dari pesan semestanya ya. Mungkin ini adalah kartu yang legend. Tuh. Give your relationship a chance. Jadi kalian berdua energinya itu saling bekerja sama untuk mewujudkan sebuah hubungan yang baik. Kemudian kalian berdua itu tahu tugas masing-masing. Bagaimana cinta yang bertumbuh itu adalah harus saling memberi dan saling menerima, harus ada pergerakan. Dan kalian juga tahu nih, bahaya-bahaya apa yang dilarang dan diperbolehkan di hubungan ini. Oh, kamu tahu nih ketidaksukaan dia seperti ini, dan dia tahu ketidaksukaanmu seperti apa. Bahkan sebetulnya hubungan kalian itu ada red flag-nya ya, ada sebuah sinyal jelek. Mungkin orang-orang yang melihat kamu bahagia dengan dia, banyak yang banyak yang sirik, banyak yang cemburu gitu ya. Dan di sini aku melihat kamu sama dia itu memang ditakdirkan bersama ya. Ini bisa jadi menikah karena di sini ada kartu honeymoon, atau kamu bisa staycation sama orang ini. Bisa aja kamu ketemu sama Mr. Grey versi dirimu ya. Dan ini adalah soulmate kamu. Kamu ketemu sama orang ini, dia sayang sama kamu, dia sangat care sama kamu. Kapankah kamu bertemu dengan dia? Aku mau pakai kartu yang lain. Kapan kamu bisa bertemu dengan orang ini? Ask for help. Oh, ini ada urusan dengan anak ya. Oke, mungkin ada kamu di sini yang entah dia sudah punya anak atau ini ada keterkaitannya dengan anak, teman-teman. Ya, ada keterkaitan dengan anak. Mungkin nanti kalau kamu ketemu sama dia itu entah persetujuan dari anak kamu atau persetujuan dari anak dia. Ya mungkin kayak ngizinin, boleh gak sih kalau aku itu punya orang baru gitu ya. Kalau kamu bilang oke, atau orang kamu masih kecil ya oke aja. Ya ini disetujui gitu. Ini ada kartu 5 of Wands. Sebetulnya ini tidak dalam waktu yang sat gitu ya. Kalau 5 of Wands itu maksimalnya kamu ketemu di bulan April menuju Mei, teman-teman. Mungkin maksimalnya tahun depan ya, di bulan-bulan Aries, antara Maret sampai April gitu. Maret April kamu akan ketemu sama orang ini, dan aku harap sih Maret April Mei lah ya. Kamu bisa kamu bisa siap-siap dulu deh sekarang. Siap-siap dulu ketemu sama pasangan baru, ketemu sama orang yang cinta sama kamu ya. Kita akan lihat zodiak-zodiaknya. Aku nggak mau bacain dari inisialnya ya teman-teman, supaya nanti kamu nggak berpaku udah ketemu nggak taunya bukan inisialnya nggak ada, jadi jangan. Aku akan buka 6 zodiak. Ada Leo, dia punya Sun Moon Rising Leo, Sun Moon Rising Aries, ada Sun Moon Rising Gemini,
Ada Sun, Moon, Rising dari Aquarius, Cancer. Ini si kambing Capricorn. Kambing, iya kambing hutan kan. Scorpio dan Libra. Kamu akan bertemu dengan orang-orang ini, di mana orang ini adalah datang dari materi yang mapan dan pintar ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. Jujur aku lemas banget. Semoga kalian bisa mengambil hikmah yang baik, lupakan masa lalu dan sambutlah cinta kamu ini. Dah.